Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada ibadah Sabtu dan Minggu, Bapak Gembala sudah membawakan sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Ada sebuah ayat yang sempat juga dibacakan. Saya bacakan kembali di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Ya. Jadi mendengarkan dan memperhatikan itu adalah hal yang lebih baik daripada memberikan persembahan-persembahan. Mendengarkan, memperhatikan suara Tuhan lebih baik daripada kita melayani atau memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau kita itu memberi korban-korban kepada Tuhan, itu berkaitan dengan upah atau mahkota yang kita terima ketika kita berada di kekekalan nanti. Tapi kalau kita mendengarkan, memperhatikan suara Tuhan, itu erat kaitannya dengan keselamatan kita. Karena itu mendengarkan lebih penting, lebih baik daripada kita memberi korban kepada Tuhan. Ya. Memperhatikan itu sangat penting, mendengarkan sangat penting, karena itu berkaitan erat dengan keselamatan kita. Baik itu keselamatan yang ada di dunia ini, maupun keselamatan yang nanti kita terima di kekekalan. Ya, itu hal yang sangat penting. Karena itu banyak tokoh Alkitab ya yang menanggung akibat yang sangat fatal ya, bahkan kehilangan nyawanya dan lain sebagainya, kehilangan keselamatan, karena tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Banyak contohnya ya, mulai dari Kain ya, sampai bangsa Israel berulang kali ya. Lalu dalam ayat yang tadi kita baca itu ada Raja Saul ya. Kalau di Perjanjian Baru kita bisa melihat ada Yudas Iskariot, Ananias Safira, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan, sehingga akhirnya mereka kehilangan nyawanya atau menderita kerugian yang sangat hebat. Ya, menerima hukuman yang fatal daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat bersama-sama ya, ada sebuah kisah di dalam Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Di situ bangsa Israel mereka ini menerima hukuman dari Tuhan ya, karena mereka ini sempat memberontak kepada Tuhan ya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena dari 12 pengintai itu ada 10 orang yang membuat berita-berita busuk ya, sehingga seluruh bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjatuhi hukuman ya. Dikatakan bahwa nanti seluruh angkatan yang ada saat itu ya, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan kecuali anak-anak mereka yang lahir di padang gurun ya. Bahkan 10 pengintai yang tadi memberitakan kabar yang busuk itu, mereka juga tidak masuk ya. Hanya 2 yang Tuhan izinkan masuk ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa dan Harun pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan ya. Nah, setelah mendengar perintah Tuhan itu ya, mendengar keputusan Tuhan itu, ada beberapa dari bangsa Israel yang tidak terima ya, nggak terima. Terus mereka ini dikatakan mereka ini pokoknya tetap mau maju ya. Mereka ini tetap maju. Lalu Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan berkata, "Jangan maju. Aku ini tidak menyertai engkau." Tapi dikatakan ya, di situ dikatakan meskipun demikian mereka nekat ya. Mereka nekat. Mereka bahkan mereka dikatakan mereka nekat melakukan peperangan melawan bangsa Amalek dan orang Kanaan.
ya. Dan akhirnya apa? Mereka mengalami kekalahan yang sangat fatal. Karena mereka tidak mendengarkan, ya. Kekalahan yang sangat fatal ini bukan berarti cuman mereka terluka, ya. Saya bisa bayangkan sebagian besar mungkin meninggal, mati dalam peperangan itu, ya. Kalau kita runut-runut, ya, kalau kita renung-renungkan dari banyak orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, ya, kita bisa simpulkan, ya, penyebab seseorang tidak mau mendengarkan itu apa sih? Yaitu karena mereka itu antara nekat, ya, serakah, ya, lalu ada lagi merasa sok tahu, ya. Saya ingat dulu waktu kecil, misalnya diingatkan oleh mama saya mengenai sesuatu hal, saya mesti jawabnya gini kadang, ya, iya ya, sudah tahu gitu, ya. Sok tahu, ya. Itu yang membuat kita itu tidak bisa mendengar dengan baik. Kalau kita rangkum, ya, penghalang utama seseorang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan itu apa? Yaitu keakuan ini loh. Merasa diri sanggup, merasa diri lebih tahu, ya, merasa lebih hebat, saya bisa mengandalkan kekuatan saya. Keakuan ini, ya, yang menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama bisa dengan rendah hati dan lemah lembut kita menerima, mendengar suara Tuhan dengan baik, ya. Kadang suara Tuhan itu mungkin tidak mengenakan, ya, membuat kita merasa, aduh kok gini gitu, ya. Tapi kita mau terima dengan rendah hati dan lemah lembut, ya. Karena suara Tuhan itulah yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran, yang akan menyelamatkan kita sampai di kekekalan. Kalau kita tidak mau melembutkan hati kita akan tersesat, saudara-saudara, ya. Kita akan tidak tahu berakhir di mana. Tapi mari pagi hari ini, ya, ketika kita mau memilih untuk mendengarkan suara Tuhan, merendahkan hati kita, percayalah, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria, ya, kita itu sudah memilih bagian yang terbaik. Duduk diam di kaki Tuhan, tenang, mendengarkan suara Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, ya. Kita selalu buka hati kita untuk kita mendengarkan suara-suara Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, untuk pagi hari yang baru ini Tuhan, di mana Tuhan membekali kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan menyertai, memimpin setiap langkah kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan yang tolong apa menjadi keaktivitas kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan menjawab juga setiap pergumulan permasalahan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin berkat dan kemurahan-Mu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Haleluya. Amin. Sekali Yesus selama